Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Setiap pagi bersama Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan adalah tuntunan kita untuk kita hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, saya percaya bahwa firman Tuhan adalah jawaban-jawaban dalam setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, firman Tuhan adalah kekuatan ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi buat kita. Karena itu, mari kita sambut firman Tuhan kita pagi hari ini dan kita buka hati kita untuk firman Tuhan agar kita mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan, dan kami bersyukur bahwa firman Tuhan boleh kami alami setiap hari, dan kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam Tuhan kami. Karena itu kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun kami dengan firman-Mu, dan Tuhan yang menyertai kami sehingga apa saja yang kami buat, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, karena ini yang kami percaya lewat firman-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, bahkan yang terikat terbelenggu dilepaskan, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut dan hati hamba berasal dari isi hatinya Tuhan, yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan ini kami berjumpa dengan Tuhan, dan ini yang kami yakini, kami percaya, orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amin, amin, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32. Alkitab berkata demikian, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalimat yang menarik di sini adalah ingatlah akan masa lalu. Mungkin saudara menatap saya berkata begini, Pak, bukannya masa lalu harus dilupain ya? Ngapain kita mesti ingat-ingat masa lalu, iya kan? Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bahas ayat firman Tuhan ini. Artinya kita ingat masa lalu itu adalah proses kita, di mana keberadaan kita pada waktu itu, dan bagaimana saat keberadaan kita saat ini. Bagaimana cara Tuhan menuntun kita sampai saat ini, bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu kepada kita sampai saat ini, sehingga sampai saat ini kita akhirnya menerima terang itu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga kalau saya beri temanya secara agak sedikit gaul temanya, maka tema ini bicara tentang mau tidak terikat masa lalu. Nah, itu temanya, mau tidak terikat masa lalu, gitu kan. Nah, kalau itu temanya, maka kalau sudah bertanya, mau dong Pak Pendeta, gimana supaya saya nggak terikat masa lalu, gitu kan. Nah, yang pertama saudara adalah sadari bahwa kita hidup memiliki 3 masa, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, ini penting. Karena ada banyak orang yang terikat akan masa lalu, menganggap bahwa hidupnya hanya ada di masa lalu. Jangan lupa kita hidup ada 3 masa loh. Masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan terpaku pikiran kita, hati kita, tubuh jiwa roh kita kepada masa yang lalu. Tapi kita harus berjalan dari masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Kalau untuk mengingat masa lalu sebagai proses pembelajaran, nggak apa-apa. Oh iya, dulu saya begini, oh saya nggak boleh begini lagi, karena kan Tuhan sudah bawa saya ke titik ini, kan Tuhan sudah bawa saya ke hal ini, ngapain saya balik lagi ke yang dulu, kan gitu saudara. Jadi kita itu memiliki 3 masa, masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang, ya kan. Yang kedua saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya pelajari adalah supaya kita tidak bisa terikat masa lalu. Yang kedua adalah sadari bahwa masa lalu sudah lewat. Saudara, kalau saudara masih terpaku dengan masa lalu, terikat dengan masa lalu, maka saudara belum lewat, saudara masih di situ. Keikat kakinya, tubuhnya udah di mana, jiwa udah di mana, tapi rohnya masih di situ. Pikirannya masih di situ, saudara terikat akan masa lalu. Sadari saudara bahwa masa lalu itu udah lewat. Dan jadikan itu harta yang berharga. Masa lalu jadikan harta yang berharga. Oh puji Tuhan, dulu saya mengalami itu, dulu saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk diizinkan Tuhan untuk
ada dalam situasi itu, puji Tuhan sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah merdeka. Sekarang saya sudah tidak lagi terbelenggu dengan itu. Sekarang saya sudah tidak lagi mengalami hal itu. Puji Tuhan. Itu jadi harta yang berharga. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil hikmahnya dari masa yang lalu. Saudara, hikmahnya dari masa yang lalu itu sangat penting, modal kita untuk menghadapi hari esok. Kadangkala kita kuat karena kita memiliki masa lalu yang seperti itu. Kadangkala kalau kita belajar orang-orang yang sekarang ada di top level atas. Kalau kita saat ini sedang belajar dari orang-orang yang ada di top level atas ya saudara. Di top level atas. Dulu mereka itu mengalami masa lalu yang begitu berat saudara. Iya kan? Waduh, orang tua kita, bahkan kakek nenek kita mungkin yang masih ada. Kalau kita dengar cerita, waduh mesti tinggal di gua-gua. Kalau pesawat, wah datang, wah mesti tinggal di gua-gua. Pesawat pembom datang, wah mereka masih di dalam penjajahan, wah mereka tinggal di gua-gua. Iya kan? Nah, sekarang kita saudara nggak begitu, kita udah kemajuan teknologi gitu kan. Nah kita bisa ambil hikmahnya. Kalau orang yang masa lalunya keras, hidupnya keras, maka sekarang dia akan berjuang dengan keras dan dia ada di posisi level atas, itu nggak heran. Kenapa? Karena dia berhasil keluar dari masa lalu, menjadikan masalah itu adalah hal yang berharga dan mengambil hikmahnya, dan mereka tidak mau kembali gagal. Karena itu saudara, belajarlah dari masa lalu. Ambillah itu menjadi harta yang berharga dan ambillah hikmahnya. Tapi jangan terikat akan masa lalu. Yang ketiga, terakhir, pahami bahwa yang lalu belum tentu yang terbaik. Yang ketiga, yang terakhir adalah saudara harus memahami masa lalu itu bukan yang terbaik. Kalau saudara menganggap saya berkata, oh tapi yang kenangan saya yang paling terbaik yang masa lalu itu ya Pak, yang mantan saya Pak, oh kalau itu yang terbaik itu ya, wah dulu saya, maka ada banyak orang cerita, waduh dulu saya begini, hey come on, izinkan saya bilang kalimat ini, masa lalu itu bukan yang terbaik. Belum tentu masa lalu itu yang terbaik. Lalu saudara bertanya kepada saya, kapan Pak yang terbaik itu? Yang terbaik itu adalah saat ini. Ini adalah yang terbaik buat kita. Tapi hari ini saya gagal Pak, hari ini saya kecewa Pak, hari ini saya ada di bawah Pak. Ini yang terbaik. Karena waktu engkau menyadari ini adalah sebuah kegagalan, engkau harus bangkit. Dan waktu engkau bangkit, engkau berjalan maju, engkau akan berhasil. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang terbaik selalu ada di saat ini ketika kita mau melakukan yang terbaik. Dan hari esok pasti akan jauh lebih baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kiranya doa saya buat saudara, sudah tidak lagi terikat dengan masa lalu. Karena masa lalu harus dijadikan pelajaran berharga. Dan sudah harus mengambil hikmahnya. Tapi masa lalu bukan sesuatu yang terbaik. Karena itu saya simpulkan dengan kalimat ini saudara. Saya simpulkan bahwa kita hidup dalam 3 masa. Masa lalu, masa kini, masa akan datang. Yang kedua, masa lalu adalah harta yang berharga. Dan kita harus belajar ambil hikmahnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, pahami bahwa masa lalu belum tentu yang terbaik. Karena itu doa saya buat saudara. Hari ini lakukan yang terbaik, maka hari ini akan jadi yang terbaik. Dan besok akan jauh lebih baik dari hari ini. Doa saya menyertai saudara. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Bahwa lewat firman-Mu kembali kami diingatkan bahwa kami ini hidup bukan hanya dari masa lalu saja. Tapi kami hidup karena ada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kami hidup karena firman Tuhan yang sudah menjadi terang dalam hidup kami. Karena itu hamba berdoa, mereka yang masih terikat dengan masa lalu, dalam nama Yesus, putuskan belenggu ikatannya. Bangkit mereka, sehingga mereka menyadari bahwa masa lalu bukanlah yang terbaik. Tetapi mereka menyadari yang terbaik adalah hari ini ketika mereka lakukan yang terbaik. Dan Tuhan yang membangkitkan rohani iman mereka. Sehingga mereka tidak lagi terpuruk, tidak lagi terintimidasi tentang masa lalu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sampai jumpa dalam program selanjutnya. Setiap pagi bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya program ini selalu menjadi berkat buat saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.